Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang baik. Pada dirinya penuh dengan keteladanan. Maka siapa saja yang meneladani Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sejatinya sedang menempuh jalan yang penuh dengan kemuliaan. Tidak ada hamba, nabi dan rasul, manusia yang lebih mulia dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau pernah Allah pilih untuk menjadi imam salat dari seluruh nabi di pelataran Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sosok Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab ayat ke-21. Sungguh, kata Allah, telah terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Bagi siapa saja yang meyakini akan datangnya hari kiamat, dan bagi siapa saja yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita setiap hari minimal setidaknya 17 kali kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah salah satu zikir terbaik di antara banyak zikir. Di dalam salat yang Allah wajibkan maupun yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terdapat doa, terdapat zikir doa, terdapat zikir membaca Quran, terdapat zikir mohon ampun, terdapat zikir bersalawat untuk baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terdapat tunduk, rukuk dan sujud menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita bisa menemukan dalil-dalil bagaimana posisi tangan Rasulullah SAW, bagaimana posisi sujud Rasulullah SAW. Tetapi ada yang lebih menarik dari itu, yakni teladan hati Nabiullah Muhammad SAW di dalam sholat ataupun di luar sholat. Beliau menjadikan sholat sebagai waktu untuk istirahat, sebagai waktu untuk menenteramkan batinnya dari kondisi-kondisi perjuangan dakwah yang begitu berat. Waktu sholat bagi beliau adalah waktu rohah, yakni waktu istirahat. Batin beliau adalah batin yang bersih, batin yang bersih dari penyakit takabur, yakni merendahkan orang lain dan memalingkan diri dari kebenaran. Kemudian batin Nabiullah Muhammad SAW juga batin yang bersih dari sifat hanya memikirkan dirinya sendiri. Bahkan beliau seringkali memikirkan umatnya. Bagaimana kelak agar kita sebagai umatnya bisa selamat di hari setelah kematian. Di yaumil akhir, di negeri akhirat. Perjuangan dakwah beliau bertaruhkan nyawa, harta, apapun beliau taruhkan. Jiwa raga beliau taruhkan
bahkan gigi beliau yang mulia, pernah tanggal di perjuangan menyebarkan dakwah Islam ini. Bahkan beliau pernah dilempari batu hingga para malaikat marah. Hingga para malaikat marah dan meminta izin untuk membalikkan gunung kepada para penduduk yang bersikap kasar kepada beliau. Tidak henti-hentinya ketika seseorang merenungi akan kemuliaan akhlaknya, akan kelurusan pandangannya, karena beliau adalah manusia pilihan yang dihadirkan di tengah-tengah muka bumi, yang kita cintai meskipun kita belum pernah berjumpa dengannya, yang kita rindukan karena kita membaca jejak-jejak perjuangan hidupnya, yang kita baca dari tulisan-tulisan para ulama, yang kita dengarkan dari para ulama, keberadaan para ulama di tengah kita adalah representasi dari ajaran yang beliau bawakan kepada manusia. Ketika kita mendengar bagaimana Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya dan menginginkan nilai-nilai Islam itu sampai kepada kita, menginginkan risalah Islam itu sampai di tengah kaum muslimin, sampai di tengah-tengah umat Islam, sehingga umat manusia itu memilih Islam sebagai pilihan agamanya. Betapa obsesi beliau adalah obsesi yang sangat mulia, yakni ingin agar kita kelak di negeri akhirat selamat, ingin agar kita kenal kepada siapa Tuhan kita, ingin agar kita tidak menjadikan dunia ini sebagai prioritas utama yang mengalahkan negeri akhirat. Rasulullah SAW adalah sebagai qudwah yang menerangkan tentang apa yang Allah bawa, Quran yang diturunkan padanya, dijelaskan lewat hadis-hadis yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya hingga sampai kepada kita, dicontohkan dalam perilaku keseharian beliau. Apa yang keluar dari lisannya yang mulia adalah kebenaran yang bagi mengimani beliau sebagai Nabi dan Rasul terakhir adalah kebenaran yang tidak perlu diragukan. Sungguh Rasulullah SAW adalah suri teladan yang cukup dan sangat cukup untuk kita ikuti. Bahkan andai kata seluruh energi kita gunakan untuk meneladani Nabiullah Muhammad SAW, maka kita hanya akan mampu meneladani dari sebagian keteladanan yang beliau hadirkan di tengah-tengah sejarah umat manusia. Bahkan kejujuran peneliti barat menjadikan beliau sebagai orang yang nomor satu yang paling berpengaruh di dunia. Beliau adalah sosok yang tidak pernah menengok tanpa memberikan tubuhnya untuk ikut menghadap kepada orang yang dipanggil. Beliau adalah orang yang ketika seorang sahabat sedang berbicara dengannya, menjadi merasa orang yang paling diperhatikan olehnya. Beliau adalah orang yang kebaikannya sulit diikuti hatta oleh orang yang paling lembut seperti Abu Bakar As-Siddiq. Padanya penuh dengan kemuliaan.